Pemirsa, Nahdlatul Ulama menggelar Maulid Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain peringatan Maulid, acara yang digelar secara online dan offline di Masjid Istiqlal tersebut juga mendoakan keselamatan bangsa. Peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar secara online dan offline oleh Nahdlatul Ulama. Acara Maulid Akbar dan doa untuk keselamatan bangsa digelar siang tadi. Untuk pembicara dan undangan khusus, acara offline digelar di Masjid Istiqlal. Pembicara yang hadir di Istiqlal diantaranya Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Sementara pembicara yang hadir secara virtual adalah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Habib Umar bin Hafidz dari Yaman. Maulidur Rasul ini, mari kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh dan meneladani sifat dan karakter beliau, sehingga kehadiran kita akan menjadi suluh bagi orang lain. Gelombang protes terkait penerbitan karikatur Nabi Muhammad yang dianggap Presiden Prancis sebagai bagian dari kebebasan berekspresi terus meluas. Aksi boikot produk Prancis juga terjadi di beberapa negara. Aksi protes terkait penerbitan karikatur Nabi Muhammad yang dianggap Presiden Prancis sebagai bagian dari kebebasan berekspresi terjadi di berbagai negara. Di Pakistan, para pengunjuk rasa meneriakkan slogan menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron. Parlemen Pakistan bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk penerbitan kartu Nabi. Protes telah diadakan selama berhari-hari di berbagai negara Muslim melawan Macron. Kedutaan Prancis di Tel Aviv dan Kota Gajah, Israel menjadi sasaran aksi protes puluhan orang. Sambil memegang spanduk, mereka juga membakar foto Presiden Prancis. Masa menentang dukungan Prancis untuk penerbitan. Ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Ne yazık ki Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısıdır. Untuk mengulas gelombang anti Prancis yang meluas di berbagai negara, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasyah, pengamat politik internasional Arya Sandiyuda, dan juga Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, saya ke Pak Teuku Faizasyah terlebih dahulu. Pak, ini desakan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas begitu atas pernyataan Presiden Prancis ini terus mengemuka. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri? Sikap tegas yang disampaikan pemerintah diantaranya melalui pemanggilan Duta Besar Prancis di Jakarta, dan pada saat bersamaan Duta Besar kita di Paris juga menyampaikan not verbal yang menyampaikan posisi prinsip Indonesia yang mengecam pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam. Jadi dari sisi penyampaian posisi sudah sangat tegas baik di tanah air, di Jakarta maupun di Paris. MUI juga meminta begitu Duta Besar Prancis untuk Indonesia dipanggil Pak untuk dikonfirmasi begitu. Apa sudah dilakukan pemanggilan Pak? Pemanggilan sudah. Sebenarnya keputusan untuk memanggil dilakukan setelah kita mendapatkan informasi yang lebih utuh atas fakta di lapangan. Jadi beberapa waktu sebelumnya kita melihat perkembangan isu penistaan terhadap Islam terjadi di Prancis. Menteri Luar Negeri telah menugaskan Duta Besar kita untuk mengumpulkan fakta secara utuh dan penghormatan terhadap nilai-nilai sakral keagamaan dan dalam hal ini agama Islam. Respon dari pihak Duta Besar Prancis sendiri apa Pak? Respon pada intinya dia menjelaskan kembali apa yang menjadi penyampaian dari Presiden Macron atas isu yang berkembang yang didorong oleh kejadian pembunuhan seorang pengajar di Prancis. Namun kalau kita tarik mundur, apa yang terjadi adalah terkait dengan juga isu penistaan agama. Dengan demikian, ini adalah lingkaran kekerasan yang sebab akibat terjadi. Jadi dari sisi Prancis mereka menjelaskan bahwa ini sesuatu yang di-trigger atau didorong oleh
Indonesia kita telah menggarisbawahi bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Macron telah melukai perasaan umat Muslim di seluruh dunia dan tentunya termasuk di Indonesia. Baik, kami ke Pak Arya Sandiuda, pengamat politik internasional. Pak Arya, Anda menilainya sudah tepatkah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia? Yang kita praktekkan sebenarnya kan di Indonesia adalah sebuah praktek kenegaraan yang demokratis, menghormati multikulturalisme, terus kemudian kecenderungan demokrasi, dan memang sejalan dengan pandangan itu seharusnya memang kita akan lebih mengkritisi sikap dari Presiden Macron karena di tengah multikulturalisme, liberalisme, demokrasi yang ada di Eropa, tentunya apa yang dilakukan oleh Presiden Macron itu dinilai sebagai satu praktek sekularisme asertif. Yang dimaksud dengan sekularisme asertif ini adalah praktek sekularisme yang tidak memperkenan praktek-praktek atau ekspresi keyakinan keagamaan di ruang publik. Yang sebenarnya ini bentuk satu produk-produk Turki. Ini karena didasari karena dalam hal sekularisme pasif mereka setuju, dalam hal mengusung nilai-nilai demokrasi yang santun dan menghargai keyakinan keagamaan mereka setuju, tapi melihat kondisi Turki yang juga ada dinamika atau ada goncangan dalam hal ekonomi. Tadi ada juru bicara JHP, terus kemudian ada Murat Emir, ada anggota dewan di Ankara, JHP juga memberikan pandangan ya. Itu terkait ekonomi mereka juga banyak dinamika. Jadi kalau kita lihat praktek seruan boikot Turki, kalau kita lihat justru lebih banyak direspon di negara-negara Arab ya, di Timur Tengah itu di negara-negara Arab. Di Turki sendiri tidak. Nah, tinggal kemudian high call-nya Indonesia, apakah harus sampai boikot? Karena sebenarnya di sangat bergantung faktor dalam negeri, terutama masalah ekonomi misalnya, apakah produk-produk tersebut sudah ada substitusinya dan seterusnya. Saya kira itu akan menentukan dukungan di masyarakat domestik masing-masing negara, termasuk juga di Indonesia gitu. Tapi kalau terkait secara diplomatik kita memanggil, bahkan kita kalau perlu memberikan kecaman secara tegas ya, begitu itu ya, sudah Pak Arya. Baik, kita sudah bergabung juga dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI, Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fahmi, langkah apa begitu yang sebenarnya ingin begitu MUI dapatkan dari pemerintah Indonesia terkait dengan respon dari ucapan Presiden Prancis ini? Iya, pernyataan Presiden Macron itu kan sangat menyakiti umat Islam sedunia. Mohon maaf ya, jangan gunakan dalih bahwa Prancis itu merespon adanya pemenggalan kepala seorang guru. Ya, itu kan tindakan itu memang ya tidak sepenuhnya bisa kita benarkan. Ya, kita bisa memahami bahwasanya tidak boleh menggunakan atau main hakim sendiri. Ya, kalau tidak setuju dengan tindakan seorang guru yang mempertontonkan karikatur Nabi yang sangat melecehkan dan melukai hati murid-murid, itu kan jelas ada latar belakangnya. Jadi peristiwa Samuel Paty, insiden yang dia alami itu, ya itu kan ada sebab musababnya, ada asal usulnya. Tidak terjadi begitu saja. Kalau misalnya tindakan itu bisa dicegah, kan sebelumnya itu kan sudah diviralkan, ada video diposting di Facebook seorang wali murid ya sekolah tersebut menyatakan protes. Kalau sejak awal pemerintah Prancis, kemudian pihak sekolah, otoritas pendidikan, keamanan di sana itu sigap, ya ini tidak akan terjadi. Pemenggalan itu bisa diantisipasi dan tidak akan mengundang kemarahan massa gitu ya. Nah, tetapi itu kan tidak dilakukan dengan apa? Dengan dalih ini kebebasan berekspresi. Ini nggak benar. Ya, kebebasan berekspresi bukan untuk menghina simbol-simbol agama dunia, tokoh-tokoh agama dunia, apalagi yang sangat sakral kita hormati. Dalam Islam itu, Mbak, ya para pemirsa yang dirahmati Allah, itu bagi umat Islam ada 3 garis merah yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ya, Allah, Rasul, Al-Quran. Kalau 3 ini dinista, umat Islam bisa melakukan apa saja.
bahkan bisa di luar kontrol. Nah, ini sangat kita harus jaga ya. MUI ingin menjaga supaya umat Islam ini tidak murka, marah, ya bisa. Tetapi kalau orang itu menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang sebagai kebebasan berekspresi, itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Dan pengadilan institusi di Eropa itu jelas kok menyatakan bahwasanya tindakan tersebut bukan kebebasan berekspresi, itu adalah penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Itu yang pertama. Kan pemerintah Indonesia Ya, jadi, sudah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi. Apakah hal ini sudah cukup begitu menurut Anda? Apa yang cukup? Dengan pemanggilan Duta Besar Prancis untuk Indonesia begitu. Ya, bagi saya pribadi menganggap itu belum cukup ya. Kita harus memberikan nota protes diplomatik yang keras, bukan hanya sekedar memanggil duta besar ya. Kedutaan besar Perancis malah setelah dipanggil oleh Ibu Menlu itu mengeluarkan rilis kedubes Perancis itu sama sekali tidak ada kata-kata penyesalan, menyayangkan gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintahannya, dalam hal ini presidennya. Sebab ini kan sudah dikecam di seluruh dunia. Tetapi justru malah mengajak orang untuk mengutuk radikalisme, kemudian kerjasama memberantas terorisme, dan tidak ada sama sekali penyesalan, permohonan maaf atas kata-kata Presiden Macron yang menyinggung umat Islam, bahwasanya Islam itu mengalami krisis di seluruh dunia. Kita harus merestrukturisasi Islam. Ini kan apa? Ini kan intervensi orang luar terhadap ajaran Islam. Nggak boleh dong. Ya, itu tata keramanya di mana seorang kepala negara ya. Pemimpin negara maju itu kan punya kewajiban moral untuk apa? Menjaga perdamaian sipil ya. Kemudian menjaga kerukunan sosial, menjaga hubungan antar bangsa. Kita ini kan warga dunia ya. Warga dunia ini kan agamanya beragam, dan Islam itu agama nomor 2 terbesar loh di dunia loh. Yang paling cepat kita akan langsung konfirmasi ke Kementerian Luar Islam. Negeri Indonesia. Pak Faizasyah, apakah ada rencana pemerintah untuk melayangkan nota protes diplomatik? Dalam konteks hubungan antar negara, pemanggilan duta besar adalah salah satu wujud penyampaian sikap yang sangat tegas. Dan penyampaian nota diplomatik pun telah disampaikan melalui kedutaan besar kita di Prancis. Di sana juga kita dari awal bahkan sudah menyampaikan pertimbangan bahwa hal-hal yang disampaikan akan memicu pergolakan di masyarakat Islam. Dengan demikian jauh sebelum atau beberapa hari sebelum kita memanggil duta besar Prancis, langkah proaktif telah dilakukan oleh duta besar kita di Paris atas instruksi Menteri Luar Negeri untuk melakukan pendekatan langsung ke pihak kedutaan besar Prancis, sudah menyampaikan posisi Indonesia dan juga menegaskan kembali bahwa Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki posisi penting di Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menghormati nilai-nilai toleransi dan perbedaan, dan juga menyampaikan penegasan kembali bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa dilakukan dengan mencederai kehormatan, kesucian, kesakralan nilai-nilai yang dianut satu agama. Dengan demikian apa yang menjadi posisi prinsip Indonesia telah disampaikan secara jelas di Paris, di ibu kota Prancis. Dengan kata lain, posisi tegas tertulis telah disampaikan di Prancis, dan pemanggilan duta besar Prancis di Jakarta merupakan wujud penegasan kembali apa yang menjadi posisi Indonesia. Posisi Indonesia atas perkembangan yang terjadi saat sekarang. Baik, Pak Faizasyah, benarkah tidak ada permintaan maaf atau kalimat penyesalan begitu setelah dilakukan pemanggilan dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia ini? Secara duta besar tentunya menyuarakan apa yang menjadi posisi pemerintahnya. Sampai saat sekarang belum kami mencatat adanya pergeseran atau perubahan posisi dari pihak Presiden Prancis sendiri. Dengan demikian saya tidak mencatat atau belum mencatat adanya satu ungkapan pernyataan yang berbeda dari pihak Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, dan hal yang sama pun juga kami monitor di berbagai belahan dunia yang lain. Posisi Kedutaan Besar mereka juga tidak menunjukkan pergeseran. Namun dari sisi Indonesia, arti penting untuk menegaskan posisi Indonesia dan mengingatkan kembali tanggung jawab Prancis sebagai negara besar yang memiliki hak veto di PBB, negara yang memiliki sebagai negara kunci di European Union atau Uni Eropa. Di situ adalah kewajiban untuk
di negara-negara Eropa yang mereka bisa mengelola multikulturalisme, terus kemudian demokrasi, liberalisme. Maka memang kalau tadi ada diplomasi yang sifatnya responsif gitu, itu sangat tepat, tapi itu juga harus terus continue sampai Prancis memang harus didesak atau diingatkan secara bersama-sama agar menghentikan pola sekularisme asertifnya tadi, sekularisme yang anti, agresif, dan represif terhadap praktek dan ekspresi keyakinan keagamaan. Karena ini juga pernah terjadi di Turki, negara yang sekarang memperingatkan Prancis. Dulu juga Turki seperti ini, juga sangat agresif, sangat asertif terhadap praktek ekspresi keyakinan keagamaan warganya sendiri. Dan kemudian akhirnya memang setiap negara yang mempraktikkan seperti ini, dia akan mengalami dinamika baik di dalam, ataupun ekspresi dari orang dengan keyakinan keagamaan yang sama dari luar. Dan ini memang kalau kita lihat, Prancis ini kan pusat perhatian dunia, dan itu punya efek yang menular. Jadi memang kita harus terus melanjutkan diplomasi, juga tekanan-tekanan direct, asertif, tidak pernah represif terhadap ekspresi keyakinan keagamaan. Jadi memang harus ditekan terus, seperti itu. Dan kalau perlu ada seruan, misalnya di MUI kan sempat ada seruan, ya kalau perlu diminta pergi duta besarnya dari Indonesia sebagai tekanan sampai dengan permohonan maaf itu disampaikan. Baik Pak Fahmi, baik Pak Fahmi, kami langsung konfirmasi ke MUI. Tadi sudah ada sebenarnya dari Dubes Indonesia di Prancis juga sudah melayangkan protes. Apa kemudian langkah selanjutnya yang MUI masih harapkan diambil oleh pemerintah Indonesia? Ya, saya harapkan begini, karena tindakan penghinaan terhadap Islam itu dilakukan secara officially ya, presiden langsung yang memimpin tindakan yang anti-Islam ini, Islamofobia ini, maka sudah selayaknya Presiden Republik Indonesia yang juga bicara langsung di depan publik Indonesia dan juga publik dunia. Kita ini negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Mbak. Ya, jangan hanya Turki dong yang tampil atau presiden apa gitu ya. Mereka itu jauh lebih kecil dari kita komposisinya. Ini Presiden Republik Indonesia ini harus bicara di dunia internasional, ya, face to face, head to head. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada, hubungan antar negara tidak ada permusuhan. Tapi ketegasan menyampaikan aspirasi umat ini penting. Jadi selain tadi sudah memanggil duta besar, kalau perlu Presiden bicara ya di depan media, di depan pers, kemudian menarik duta besar Indonesia pulang, Mbak. Ya, sementara. Karena ini bukan main-main. Ini bukan main-main ya. Presiden Macron sudah meminta Grand Sheikh Al-Azhar untuk membantu menurunkan tensi ketegangan ya, gerakan boikot di Timur Tengah, tapi ditolak keras oleh Sheikh Al-Azhar. Jadi sikap ulama jelas. Ya, tidak abu-abu ya, dan ini jelas ini tidak boleh menjadi eskalasi. Jadi saya mengkhawatirkan begini, dari tweet yang ditulis oleh Grand Sheikh Al-Azhar itu jelas ada upaya-upaya untuk memasukkan, menjebloskan, mengkapitalisasi ya Islam ini dalam konteks pertarungan politik global. Ya, semoga harapan dari MUI bisa didengarkan begitu oleh pemerintah Indonesia, begitu ya Pak Fahmi ya. Spekulan jadi korban. Baik. Terima kasih Pak Fahmi Salim sudah bergabung sama kami, dan juga ada Pak Teguh Faizasyah dan juga Pak Arya Sandi Yuda. Pemirsa, tanpa alasan yang jelas, 2 kelompok remaja di Jatinegara terlibat saling serang. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.